Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Rahmawati dengan NIM 2017 104038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview skripsi dengan judul Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Nafsa, Studi di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Skripsi ini dibuat oleh Siti Nuraini dengan NIM 1917104046. Skripsi ini juga diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian selanjutnya bab 1, yang dimana pada bab 1 ini berisi latar belakang. Pada latar belakang ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, dan Indonesia juga dikenal dengan jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia. Dan jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu adanya permasalahan kehidupan di Indonesia. Apalagi di zaman sekarang yang semakin canggih, tentunya timbulnya permasalahan sosial juga semakin kompleks dan beragam. Secara umum, faktor timbulnya permasalahan sosial itu terjadi karena faktor struktural dan faktor kultural. Adapun kriteria penyebab dari adanya permasalahan tersebut diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologi. Penyalahgunaan nafsa mampu mengancam dan menghancurkan masa depan penggunanya, serta dapat memunculkan kejahatan-kejahatan atau tindakan-tindakan kriminal yang mampu mengganggu masyarakat. Kemudian, faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan nafsa yaitu karena faktor lingkungan dan faktor individu. Penyalahgunaan nafsa ini merupakan masalah sosial yang mengakibatkan penggunanya mengalami disfungsi sosial dan seharusnya diberikan pelayanan serta pertolongan melalui tempat rehabilitasi sosial dan ditangani oleh para pekerja sosial yang profesional. Nah, dalam melakukan proses pertolongan, perlu dilakukannya suatu proses interaksi yang memfokuskan diri pada usaha untuk mengubah kondisi sosial. Tahapan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial yaitu yang pertama engagement atau pelamaran, kemudian intake dan kontrak, kemudian assessment, planning, intervention, monitoring dan evaluation, dan termination. Kemudian teori yang digunakan pada skripsi ini yaitu teori dari seorang sosiolog muslim, yakni Ibnu Khaldun, tentang solidaritas sosial dari Ibnu Khaldun dengan nama Abbasiyah atau kesukaan. Kemudian pada latar belakang ini terdapat alasan mengapa penulis meneliti Yayasan Pendidikan Islam sebagai tempat penelitian, yaitu karena tempat rehabilitasi ini sudah 15 tahun berdiri sejak tahun 2007. Sudah berdiri dari tahun 2007 dan sudah tidak diragukan lagi keberhasilannya dalam menangani korban penyalahgunaan nafsa. Kemudian penulis juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa petugas
yang dahulunya juga merupakan pasien dari panti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional berisi tentang penjelasan yang sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Nah, pada definisi operasional ini terdapat pengertian intervensi pekerja sosial dan korban penyalahgunaan nafsa. Beranjak dari latar belakang tersebut, tentunya ada rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini. Yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana sih tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Kemudian, apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam menangani tahapan intervensi terhadap korban penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa. Manfaatnya yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mampu meningkatkan pengetahuan atau tambahan informasi. Kemudian tahap manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi para korban. Nah, selanjutnya kajian pustaka. Pada skripsi ini, penulis menggunakan 5 referensi penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan digunakan sebagai bentuk untuk memberikan arahan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. Beberapa pokok-pokok penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 4. Di antaranya, bab 1 berisi tentang latar belakang, kemudian bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Ya, selanjutnya bab 2 landasan teori. Pada skripsi ini menggunakan konsep intervensi pekerja sosial, yang dimana terdiri dari pengertian intervensi pekerja sosial, kemudian tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa, kemudian pelayanan dalam intervensi sosial, kemudian peran pekerja sosial dalam intervensi sosial, kode etik pekerja sosial, dan prinsip-prinsip umum bagi pekerja sosial. Ya, selanjutnya yaitu konsep korban penyalahgunaan nafsa, yang terdiri dari pengertian korban penyalahgunaan nafsa, penyebab penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa, dampak penyalahgunaan nafsa, efek penggunaan nafsa, karakteristik seorang penyalahgunaan nafsa, dan jenis nafsa. Selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif merupakan suatu bahan yang dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi serta dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Nah, adapun pembagian kelompok dari zat adiktif tersebut diantaranya adalah alkohol, solven, kemudian dan ya itu tadi. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap nafsa. Dalam Islam, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, semua itu termasuk dalam kategori khamr. Semua jenis tersebut ketika dikonsumsi dapat memabukkan dan merusak akal. Khamr mempunyai makna sesuatu yang menutup akal dan segala sesuatu yang termasuk dari dalam kategori narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan zat yang dapat merusak akal. Oleh karena itu, hukum menggunakan nafsa tanpa adanya tujuan tertentu adalah haram. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penyajian naratif deskriptif. Penyajian data dalam penelitian ini berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, ataupun dokumen resmi lainnya. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Nah, sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua yayasan, pekerja sosial, dan klien atau korban penyalahgunaan nafsa yang ada di YPI Purbalingga. Kemudian, sumber data sekunder diperoleh berdasarkan catatan atau laporan harian dan dokumen yang telah diarsipkan atau dipublikasikan. Kemudian, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada saat observasi, yaitu dengan mendatangi secara langsung ke tempat lokasi untuk mengamati dan mencatat segala sesuatu yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya, yaitu teknis analisis data yang terdiri dari teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan pengumpulan. Pada saat mereduksi data, ini langkah-langkah yang dilakukan adalah mengorganisasikan data, mengarahkan, menajamkan analisis, dan mengkategorikan ke dalam permasalahan dengan uraian singkat. Pada saat penyajian data, dilakukan penyajian penulis, melakukan penyajian data yang berkaitan dengan tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melakukan intervensi di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Dan yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperoleh berdasarkan dari hasil penglihatan peneliti saat melakukan penelitian. Untuk waktu lama tidaknya penarikan kesimpulan ini ditentukan oleh banyak tidaknya kumpulan-kumpulan catatan di lapangan dan kecakapan seorang peneliti. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum YPI, terdiri dari sejarah, kemudian visi misi, letak dan kondisi geografis, landasan yayasan pendidikan, tujuan didirikan, tata tertib klien yayasan pendidikan. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang gambaran umum subjek dari penelitian yang mana terdiri dari satu informan pendiri yayasan, kemudian 2 informan pekerja sosial, dan 4 klien. Selanjutnya yaitu tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa di YPI Nurul Ihsan Al-Islami. Tahapan intervensi yang diberikan oleh pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa diantaranya adalah tahap PIC atau engagement, intake, dan kontrak, kemudian assessment, perencanaan intervensi, tahap intervensi, evaluasi, dan terminasi. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat. Nah, adapun faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa yaitu diberikan kesempatan yang sangat luas untuk para pekerja sosial dan petugas lainnya untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu klien mengembalikan keberfungsian sosialnya. Kemudian partner kerja atau petugas yang ada di YPI Nurul Ihsan merupakan seorang yang mempunyai sikap saling mendukung satu sama lain. Dan faktor penghambatnya ialah tenaga kerja yang ada di YPI Nurul Ihsan terbilang sangat kurang.
Kemudian perilaku klien tidak menentu seringkali dilakukan oleh klien terhadap pekerja sosial. Kemudian kelabilan klien ketika memasuki fase 45 hari. Nah, yang selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari peneliti yaitu tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa, kemudian faktor pendukung dalam tahapan intervensi pekerja sosial terhadap korban penyalahgunaan nafsa, dan selanjutnya yaitu saran dari peneliti yaitu membuat jadwal kegiatan yang lebih spesifik yang mana pada jadwal tersebut terdapat hari, waktu, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian diharapkan kepada para pekerja sosial untuk selalu mengingatkan kualitas seseorang klien. Kemudian yang terakhir yaitu kepada korban penyalahgunaan nafsa untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan rehabilitasi. Mungkin cukup sekian review skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.